Selamat datang di channel UJ Farm. Di video kali ini saya akan bahas fakta di balik murahnya harga telur seperti ini ya. Seperti kita ketahui, harga telur beberapa bulan ini itu baik telur horen, Arab, bebek, bahkan puyuh pun itu mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk bahan bakunya seperti konsentrat dan lain-lain itu terbilang cukup tinggi, bahkan terus meningkat, tidak ada turunnya. Karena memang sebenarnya ini kalau kita minta turun harga pakan itu memang menurut saya memang nggak bisa, atau kita minta naik harga telur itu memang nggak bisa juga, karena memang ada pasar yang mengatur, dalam arti serapan pasar itu mempengaruhi. Jadi untuk meningkatkan harga telur dan menurunkan harga bahan baku atau bahan pakan itu sebenarnya cuma satu permasalahannya, atau simple, hanya saja banyak yang bermain di sana, dan itu yang nggak bisa masyarakat atau teman-teman peternak untuk membatasinya. Sebenarnya sih simpel sih, kalau saja pabrik itu dibatasi produksinya, itu pasti mau nggak mau pakan bakalan turun, karena penyerapannya hanya di peternak, dan di pabriknya sendiri pun penyerapannya itu nggak terlalu banyak atau sedikit, atau diatur lah intinya itu. Kalau pabrik dibatasi, populasinya dibatasi, otomatis serapan dia untuk bahan bahan baku atau pakannya itu pasti berkurang, itu pasti. Yang kedua, harga telur yang harusnya keluar itu harga telurnya atau yang nyerap telur itu bakalan pasar. Nah, pasar hanya menyerap dari peternak tanpa dimonopoli pabrik. Pabrik nggak bakalan menjual ke pasar. Karena apa? Kalau semuanya itu pabrik ikutan jual ke pasar, pasti peternak itu kalah. Peternak pasti kalah. Karena pertama ya kalah modal, pasti itu kalah modal. Sing kedua, kalah jumlah. Kalah jumlah dalam arti itu ya bukan apa ya, merendahkan ya, tapi seberapa banyak sih populasi peternak itu? Nggak bakalan sebanyak pabrik, itu pasti itu. Pabrik memang di sini dikatakan, atau dalam undang-undangnya itu dikatakan untuk sebagai penetas saja. Tapi ada satu hal sing perlu digarisbawahi. Dia sebagai penetas pasti menghasilkan telur. Nah, kalau dia ayam itu nggak laku, otomatis telurnya bakalan dijual ke pasar. Telur yang maksudnya telur yang belum masuk ini ya, belum masuk mesin tetas ya, itu bakalan dijual ke pasar. Sehingga kalau telurnya nggak jual ke pasar, nggak masuk penetas, itu kan dijual ke pasar, artinya peternak tetap kalah. Nah, peternak pabrik sekali keluar bisa 10 ton, atau enggak ya satu rate itu 4 ton. Peternak paling banyak berapa? Paling peternak besar itu sehari itu bisa sekitaran 200 kilo atau setengah ton, itu udah paling cukup besar itu. Kalau pabrik ya pasti banyak, 1 ton pasti lebih, bahkan bisa 4 ton yang saya bilang tadi. Bahkan saya sendiri
kalau punya pabrik pakan ya, kalau saya punya pabrik pakan ya, saya bakalan monopoli juga. Karena ya keuntungannya kan banyak. Kalau dibatasi, misalnya saya punya pabrik pakan, terus karyawan saya kasih tanahnya saya sewa, saya kasih atas nama dia, kasih ayam dan lain-lain atas nama dia, pakannya dari saya, obatnya dari saya, ayamnya dari saya, nanti yang ngambil telur saya juga, ya pasti menang. Tetap tetap nggak bisa diarahkan, oh ini miliknya pabrik, enggak, kan saya ngambil nama karyawan. Itu makanya beberapa tuntutan peternak saat ini itu untuk apa ya, untuk naikkan harga telur, turunkan harga pakan itu sebenarnya, dan juga batasi integrator nggak pas apa ya, ya itulah, ya kuncinya cuma satu, batasi populasi pabrik itu aja. Kalau populasi pabrik dibatasi, otomatis penyerapan bahan baku kurang, otomatis harganya turun karena permintaannya sedikit. Kemudian pasar pasar yang masuk cuma peternak aja, jadi harga bisa stabil. Kalau saat ini pabrik tiba-tiba jual murah, peternak kalah pasti itu. Nah makanya itu untuk saat ini paling kalau nggak salah hari ini ya, hari ini tadi itu hari Senin itu ada usulan, bahkan bisa disebut demo itu ke beberapa pabrik besar. Ya semoga sih terrealisasi di sana itu. Tuntutannya juga memang sama, untuk mengurangi populasinya. Sebenarnya populasi aja sih. Beberapa teman-teman juga pernah mendengar pidatonya Pak Harto zaman dulu, nemu video Pak Harto zaman dulu itu untuk membatasi populasi pabrik, dan pabrik hanya untuk penetasan, sehingga nanti untuk penetasan itu pabrik hanya menyediakan tetasan atau bibit yang diserahkan ke peternak. Kalau pabrik ikut bekerja atau ikut mengembangkan sehingga menghasilkan suatu produk konsumsi yang sama dihasilkan oleh peternak, itu yang kalah pasti peternak ya, karena pabrik punya HPP atau dia punya manajemen yang sangat bagus, dan yang satu lagi keuangan yang sangat bagus. Beda dengan beberapa peternak keuangannya ya mohon maaf apa itu, bisa dibilang was-pasan. Kalau dibilang sama pabrik jauh banget, modalnya itu jauh sekali dengan pabrik. Tapi untuk saat ini saya sarankan spekulasinya itu, kalau kalian mau pelihara ayam Arab ya saat ini ya bagus. Nanti ketika hargane atau populasinya sudah berkurang, itu harganya bakalan naik. Saat ini harga telur Arab memang sangat murah, karena memang harga telur horen juga nggak bisa naik. Jadi untuk kesimpulannya itu gini, kalau harga telur Arab ini sebenarnya tinggi, untuk per butirnya bisa 1000 sampai 2000, tapi semurah-murahnya telur Arab dia bakal ngikutin telur horen, gitu aja. Oke, demikian video dari saya. Semoga memberikan sedikit gambaran untuk
buat teman-teman yang saat ini sedang ingin melihara peternak ayam petelur, semoga kedepannya harga lebih baik. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang, semoga berhasil.